wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Umi Faiza. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang penelitian tindakan kelas. Teman-teman semuanya, penelitian tindakan kelas itu baru berkembang di Indonesia pada akhir dekade 1980-an. Padahal sebenarnya penelitian tindakan kelas itu sudah pernah didengungkan atau diinisiasi awal oleh seorang psikolog sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin, yaitu pada tahun 1946. Lalu di Indonesia ini kemudian berkembang dan lebih banyak digunakan itu di era 1990-an, yaitu dengan banyaknya muncul pemikiran inovasi pendidikan, inovasi pembelajaran, termasuk adanya pendidikan guru, ya, termasuk pendidikan guru TK, ya, kemudian melahirkan penelitian tindakan kelas untuk TK ataupun PAUD, begitu juga di SD dengan melakukan penelitian tindakan kelas bagi guru SD dan seterusnya. Baik, kita lihat bagaimana perkembangan dari penelitian tindakan kelas ini, ya. Awalnya penelitian tindakan, ya. Jadi dari penelitian tindakan kemudian dalam perkembangan penelitian tindakan ini dalam dunia pendidikan dikerucutkan pada penelitian tindakan kelas. Itu yang kemudian hari ini kita akan membahas lebih detail lagi. Penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga hal pokok, ya, tiga hal utama yang ini kemudian akan menjadi bagian dari penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama adalah penelitian itu sendiri, kemudian yang kedua tindakan, dan kelas. Apa artinya? Artinya dalam penelitian tindakan kelas, tiga hal utama ini pastinya harus ada. Nah, penelitian itu tindakan kelas itu dilakukan di dalam kelas untuk memecahkan suatu masalah demi memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas, ya. Kalau penelitian yang lain sudah berbeda lagi, ya, karena ini basisnya adalah kelas. Dan di situ berhubungan dengan pembelajaran. Kalau kita lihat mudahnya seperti itu. Tujuannya apa? Di sini tujuan penelitian tindakan kelas itu adalah untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, ya, atau guru dengan peserta didik. Di situ terkait dengan pembelajaran yang sedang dilangsungkan. Ada beberapa model dalam penelitian tindakan kelas ini, ya. Yang pertama ada model Kurt Lewin, kemudian ada Stephen Kemmis dan Robin McTaggart, ini yang banyak digunakan. Kemudian ada juga modelnya John Elliott atau Hopkins dan lain sebagainya. Nanti masing-masing kita bisa pelajari. Penelitian tindakan kelas ini setidaknya terdiri dari satu siklus penelitian. Meskipun umumnya terdiri dari 2-3 siklus, bahkan sampai 3-5 siklus, gitu, ya. Tapi umumnya atau yang lebih banyak adalah 2 ataupun 3 siklus. Nah, tahapan dalam masing-masing siklus ini ada 4. Yang pertama perencanaan. Tahap perencanaan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan nanti kita bisa
kaji lebih dalam lagi. Yang kedua, pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, pengamatan. Dan yang keempat adalah refleksi. Ini dalam satu siklus pasti ada 4 hal ini. Kemudian kita mengenal juga model Stephen Kamis dan Robert McTaggart. Ini hampir sama seperti Kudlewin ya. Perbedaannya terdapat di observasi, tindakan observasi dan tindakan, artinya tindakan melakukan penerapan, misalnya penerapan sebuah metode itu dilakukan sekaligus dengan melakukan observasi dalam satu tindakan. Nah, ini ya kita lihat di sini dari plan, merencanakan ya. Perencanaan ini ketika menghadapi satu persoalan di dalam pembelajaran, kemudian di situ kita ingin memecahkan sesuatu dengan melakukan penelitian, ingin menerapkan sesuatu juga di situ metode tertentu, di mana metode itu diyakini akan mampu meningkatkan apa yang tadinya menjadi problem kita, akan menjadi solusi, begitulah. Jadi di sini ada perencanaan, kemudian dilakukan tindakan. Dari perencanaan itu tindakan apa yang akan dilakukan, lalu melakukan tindakan tersebut sekaligus di situ dilakukan observasi dari tindakan itu. Berikutnya adalah refleksi. Bagaimana dari action atau kegiatan atau penerapan yang dilakukan serta dilakukan observasi itu direfleksikan kira-kira hasilnya seperti apa. Lalu tindakan berikutnya di sini mengulang kembali di planning, karena biasanya tentu ada hal-hal yang masih ya mungkin ada peningkatan tapi belum terlalu signifikan gitu. Lalu dilakukan kembali kira-kira kelemahannya di plan pertama itu apa, di action pertama itu apa, dilakukan perbaikan-perbaikan, lalu direncanakan ulang pada tindakan kedua. Dan di sini dilakukan tindakan serta observasi lalu refleksi, begitu seterusnya. Sampai kapan itu? Ya, kali ini model Kamis seperti ini. Nanti kita lihat model yang lainnya. Sampai kapan? Sampai ditemukannya target yang kita harapkan gitu. Lalu kemudian ini model John Elliot. John Elliot ini ada 3 langkah tindakan ya. Dimulai didasari ini didasari pada pemikiran bahwa yang namanya mata pelajaran itu tidak bisa digunakan dalam satu tindakan. Jadi pastinya sebuah proses begitu. Kita lihat di sini di siklus pertama, ide awalnya ya ada atau persoalan awalnya apa di situ, lalu ada temuan dan analisis, baru kemudian dilakukan perencanaan umum dan langkah tindakan. Mungkin di situ dilakukan 1, 2, 3 dan seterusnya, tindakan apa saja itu sudah dalam planning awal. Kemudian di sini dilakukan implementasi langkah tindakan. Kemudian pada saat melakukan implementasi langkah tindakan ini dimonitoring ya, ada monitoring pelaksanaan implementasinya seperti apa dan bagaimana efeknya dari tindakan yang dilakukan itu. Lalu di sini juga karena monitor dengan dimonitoring itu akan lebih cepat diketahui ya jika ada tindakan-tindakannya atau efek-efek yang barangkali di situ ada hambatan-hambatan atau mungkin kegagalan yang muncul, maka dijelaskan di sini terkait dengan kegagalan yang dialami pada saat melakukan implementasi.
Lalu berikutnya dilakukan revisi dari perencanaan umumnya. Setelah itu, setelah direvisi, lalu perbaikan ya, dari perencanaan umum sudah direvisi, lalu melakukan perencanaan berikutnya. Ya, melakukan perencanaan berikutnya yang berbeda ya, jangan sama saja. Jadi tindakannya nggak boleh 1, 2, 3 podo, wah tidak boleh. Jadi karena kenapa dilakukan tindakan lagi ya karena ditemukan adanya kegagalan, lalu dianalisis ditemukan oh mungkin karena ini, gitu ya. Contoh seandainya tadinya gambarnya tidak berwarna, misalnya kalau penerapan gambarnya ini nampaknya kurang bisa tertangkap oleh anak-anak, lalu berikutnya gambarnya diberi warna. Setelah diberi warna atau diberi kata-kata, setelah diberi kata-kata ternyata ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan, barangkali ini perlu ditambah lagi. Apa kira-kira warnanya? Warna dicarikan yang dominasinya itu yang disukai oleh anak-anak, lalu diterapkan lagi ya, kurang lebih seperti itulah. Oke teman-teman semuanya, saya kira sekian untuk pertemuan kita ya. Ini hanya penjelasan yang detail saja, nanti kita bisa bersambung pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.